Bayangkan ada sebuah tabung baja tebal, bertekanan tinggi di suatu fasilitas petrokimia raksasa. Di dalamnya tuh nggak cuma ada satu jenis gas kan? Betul, biasanya ada 5 atau 6 spesies kimia berbeda yang berdesakan di situ. Nah, iya. Mereka saling bertabrakan dengan kecepatan ratusan meter per detik. Dan itu di bawah tekanan puluhan atmosfer. Kalau kita cuma lihat permukaannya aja, itu kelihatan kayak kekacauan absolut ya. Benar-benar kacau. Anda pada dasarnya mencampur jutaan triliun molekul dari berbagai ukuran dan struktur kan? Tepat. Lalu, Anda berharap bisa memprediksi dengan akurat ke fase mana molekul metana ini bakal pergi, atau seberapa banyak nitrogen yang akan tetap menjadi gas. Dan bagi seorang insinyur, gagal memprediksi kekacauan itu bukan cuma masalah inefisiensi aja. Maksud saya, itu bisa berarti ledakan. Oh wow, sampai sefatal itu ya? Iya, atau minimal kegagalan pemisahan murni yang bisa merugikan jutaan dolar. Pola di balik kekacauan itu harus diurai dengan presisi matematis yang sangat ketat. Berarti suhu dan tekanan makroskopis biasa itu nggak cukup ya? Sama sekali nggak cukup untuk menceritakan keseluruhan dinamika sistem multikomponen kayak gitu. Nah, itulah mengapa hari ini kita melakukan eksplorasi mendalam ke dalam sebuah dokumen teks termodinamika yang sangat spesifik. Judulnya 10 volume Fugasitas Campuran dan Komponen dalam Campuran, PDF. Dokumen yang sangat menarik. Ya, dan misi kita hari ini untuk Anda yang mendengarkan, kita bakal membedah salah satu instrumen paling tajam di dunia sains untuk menaklukkan kekacauan molekuler tadi. Kita berbicara tentang konsep yang namanya fugasitas, kan? Betul sekali. Kita nggak bakal cuma sekedar melihat rumus-rumus di atas kertas, tapi kita mau investigasi bagaimana kalkulus yang kelihatannya abstrak ini benar-benar menerjemahkan perilaku fisik molekul di dunia nyata. Untuk masuk ke sana, kita harus mulai dari dasar dulu. Kita harus definisikan apa kriteria fundamental dari keseimbangan. Oke, keseimbangan sistemnya ya. Iya, bayangkan ketika kita punya beberapa fase. Katakanlah campuran cairan dan uap di dalam reaktor tadi, yang berada pada suhu dan tekanan yang sama. Secara termodinamika, kita tahu mereka bakal mencapai equilibrium. Tapi masalahnya, untuk sebuah campuran, keseimbangan total tuh nggak menjamin keseimbangan mekanis pada tingkat komponen individunya kan? Nah, itu dia poin kuncinya. Disinilah teks kita mendefinisikan fugasitas spesies penyusun. Di dokumen itu disimbolkan dengan huruf F kecil dengan sirkumfleks atau topi di atasnya. Mengacu ke persamaan 1046, ya. Oke, mari kita urai ini dulu. Karena dokumennya ini sangat tegas banget soal notasi. Sangat tegas. Topi atau circumflex ini atau F-hat, kenapa kita nggak pakai simbol garis atas aja atau overbar? Kan biasanya itu yang dipakai buat parameter termodinamika campuran. Jadi begini, notasi garis atas di termodinamika itu punya definisi matematis yang sangat kaku. Simbol itu dicadangkan secara eksklusif untuk sifat parsial molar. Sifat parsial molar? Maksudnya gimana tuh? Itu adalah turunan parsial dari sebuah sifat ekstensif terhadap jumlah mol. Nah, masalahnya fugasitas ini kan didefinisikan dari potensial kimia dengan hubungan logaritmik ya. Oh, yang rumusnya potensial kimia sama dengan fungsi suhu ditambah R dikali T dikali logaritma natural dari fugasitas itu. Benar banget. Karena ada hubungan logaritmik ini, fugasitas itu bukanlah sifat ekstensif. Jadi secara matematis, dia nggak memenuhi syarat sebagai sifat parsial molar. Saya paham sekarang. Makanya pakai topi. Topi itu penanda krusial kalau kita lagi berhadapan dengan properti dalam larutan yang perilakunya menskalakan secara eksponensial, bukan linier. Wah, itu detail matematis yang penting banget buat mencegah asumsi kalkulus yang fatal nantinya ya. Dan kalau kita coba lepasin jargonnya sebentar buat Anda yang mendengarkan. Boleh, silakan. Fugasitas ini kan pada dasarnya kayak tekanan sosial atau keinginan untuk melarikan diri gitu kan. Analogi yang sangat pas. Kalau fase cair itu ibarat sebuah ruangan tertutup yang penuh sesak dan panas. Nah, fugasitas ini ngukur dorongan intrinsik dari setiap molekul buat ngedobrak pintu, buat kabur ke ruangan fase gas yang lebih lapang. Ya, dan aturan emas dari dokumen kita hari ini jelas keseimbangan itu cuma tercapai kalau F-hat dari spesies I di fase alfa nilainya sama persis dengan F-hat spesies I di fase beta.
Jadi dorongan buat kabur dari satu fase itu benar-benar diimbangin sama dorongan dari fase lainnya ya? Tepat sekali. Dan ini juga yang ngejelasin observasi empiris yang lumayan menarik di awal teks tadi. Yang soal air itu? Iya, teksnya nyebutin kalau fugasitas air cair pada suhu 300 derajat Celcius ternyata cuma fungsi yang sangat lemah dari tekanan. Masuk akal sih kalau kita pikir-pikir fisika di baliknya. Air di suhu 300 derajat itu emang panas banget. Tapi kan dia masih berbentuk cairan yang berada jauh di bawah suhu kritisnya. Betul. Dan apa sifat mendasar dari cairan? Dia nggak kompresibel kan? Incompressible. Maksud saya, Anda bisa aja nekan sistem itu pakai puluhan bar dari luar. Tapi molekul air di fase cair itu udah rapat banget. Nah itu intinya, tekanan eksternal tuh nggak banyak ngubah seberapa kuat molekul-molekul cair itu ngikat satu sama lain. Jadi keinginan mereka buat kabur atau fugasitasnya, nyaris konstan ya. Benar banget. Dan itulah bedanya dengan fase gas. Kalau gas kan volumenya sangat responsif terhadap tekanan. Jadi fugasitas gas bisa berubah drastis seiring dengan perubahan tekanan. Oke, jadi kita udah punya metrik utamanya nih, fugasitas. Tapi karena dorongan buat kabur ini bergantung pada interaksi intermolekular yang rumit, kita kan nggak bisa cuma nyelupin sensor ke cairan terus baca angkanya di layar digital kan? Jelas nggak bisa, kita nggak punya alat ukur langsung buat itu. Nah, tunggu dulu. Kita punya metrik yang mendikte keseimbangan alam semesta, tapi kita nggak bisa ngukurnya secara langsung. Ini kedengarannya kayak jalan buntu. Memang kelihatannya begitu pada awalnya. Saya rasa ini alasannya kenapa dokumen ini tiba-tiba banting setir ngebahas soal sifat residu dan koefisien fugasitas ya. Kalau kita nggak bisa ngukur keinginan asli suatu gas, kita ukur aja seberapa jauh gas itu gagal menjadi sempurna. Benar gitu? Rumusan yang presisi banget. Yang menarik di sini adalah sifat residu yang dilambangkan dengan superskrip R. Itu kan ngukur penyimpangan absolut. Selisih antara nilai nyatanya dengan nilai idealnya kan? Tepat. Nilai yang bakal dia miliki kalau dia berperilaku sebagai gas ideal murni di suhu dan tekanan yang sama. Terus dari situ kita definisikan koefisien fugasitas atau pH. Sebagai rasio antara fugasitas nyata dibagi dengan tekanan parsialnya ya? Iya. Jadi kalau gasnya benar-benar nggak punya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak alias murni ideal, rasio ini pastinya tepat di angka 1. Oke, teorinya brilian. Tapi mari bahas mekanisme ngitungnya di dunia nyata. Teksnya kan ngasih kita persamaan residu fundamental, persamaan 1054 dan 1055. Yang didasarkan pada energi Gibbs, betul? Tapi balik lagi, energi Gibbs itu kan properti turunan. Nggak ada alat yang namanya Gibbs meter di laboratorium kan? Jadi gimana ilmuwan ngisi variabel di persamaan ini buat dapat koefisien fugasitasnya? Nah, disinilah letak kejeniusan operasionalnya. Memang benar energi Gibbs residual nggak bisa diukur langsung, tapi relasi fundamental ini mengaitkan turunan parsial energi Gibbs dengan volume dan entalpi. Oh, dan volume sama entalpi itu bisa diukur? Sangat bisa dan sangat akurat. Di lab, kita pakai yang namanya sel PVT bertekanan tinggi. Jadi kita nangkep campuran gas di dalam silinder piston safir, terus kita ubah volumenya pelan-pelan. Sambil nyatet perubahan tekanannya secara real time gitu? Bener banget, data tekanan, volume, dan suhu ini yang kita ambil. Wah, jadi alih-alih pusing ngebedah energi mikroskopis pakai teori murni, kita pada dasarnya cuma neken gas campuran di dalam silinder ya. Kita ukur seberapa keras mereka nolak kompresi itu. Iya, secara makroskopis. Terus kita pakai kalkulus integral buat nerjinahin perlawanan fisik itu balik jadi nilai kesetimbangan kimianya. Tepat. Jadi data mentah PVT tadi diplot, lalu luas di bawah kurva deviasi kompresibilitasnya itu diintegrasikan terhadap tekanan. Matematika inilah yang ngubah respon mekanis massal tadi, jadi properti energi Gibbs mikroskopis untuk setiap spesies. Yang ujung-ujungnya ngasih kita nilai logaritma natural koefisien fugasitas komponennya ya. Betul sekali. Itu transisi analitik yang cantik banget sih. Tapi ya ngukur pakai sel PVT buat setiap kemungkinan campuran bahan kimia di dunia ini kan bakal makan waktu ribuan tahun. Sangat nggak praktis kalau harus eksperimen satu persatu. Disinilah kita butuh mesin penghitung prediktifnya kan, dan dokumennya ngebawa kita ke persamaan virial beserta aturan pencampurannya. Ya, faktor kompresibilitas Z sama dengan 1 ditambah B dikali tekanan dibagi R dikali suhu. Nah, persamaan keadaan virial ini kan mesin yang bikin kita bisa ngelakuin integrasi matematis dengan cepat.
Nilai B di situ adalah koefisien virial kedua, kan? Betul. Dan yang bikin persamaan virial ini sangat unggul dibanding model kubik lainnya, dia tuh nggak lahir dari sekedar nyocokin kurva secara empiris. Oh ya. Terus dari mana asalnya? Dia diturunkan secara langsung dari mekanika statistik. Jadi nilai B itu secara fisik benar-benar merepresentasikan penyimpangan yang terjadi akibat interaksi bimolekular. Maksudnya, tabrakan langsung antara dua molekul gitu ya? Tepat tabrakan antara dua molekul secara fisik. Disinilah ini menjadi sangat menarik buat saya. Soal aturan pencampurannya. Dokumen ini nyebutin kalau untuk campuran, nilai B adalah penjumlahan ganda dari fraksi mol dikali koefisien BIJ. Iya, penjumlahan ganda itu penting. Biar Anda gampang ngebayanginnya, kita buat analogi. Misal ada gas campuran komponen 1 dan komponen 2. B11 itu ibarat cara orang ekstrovert berinteraksi sesama ekstrovert. Oke. Terus B22 itu cara introvert ngobrol sama sesama introvert. Nah, yang paling menentukan, koefisien silang B12. Ini adalah kecanggungan atau kecocokan interaksi bimolekuler saat molekul 1 nabrak molekul 2. Analogi yang sangat bagus. Dan secara probabilitas, ini tuh krusial banget. Penjumlahan ganda itu mensyaratkan koefisien silang B12 ini muncul 2 kali. Karena molekul 1 bisa nabrak 2, dan 2 bisa nabrak 1. Benar. Inilah yang mendasari munculnya parameter asimetri atau ketidakidealan interaksi yang biasanya disimbolkan pakai delta 12. Iya, saya lihat di persamaan turunan parsialnya, logaritma natural dari koefisien fugasitas komponen 1 itu bergantung banget sama delta 12 ini. Yang rumusnya itu kan 2 kali B12 dikurangi B11 terus dikurangi B22. Betul sekali. Kalau delta 12 ini nilainya 0, berarti interaksi antar komponen yang beda itu cuma rata-rata murni dari masing-masing komponennya kan? Tapi di dunia nyata, hal itu jarang terjadi ya. Hampir nggak pernah terjadi malah. Delta 12 itu justru ngukur seberapa unik interaksi molekul yang berbeda. Misalnya kita nyampur apa gitu. Katakanlah molekul polar dengan molekul nonpolar. Nah, gaya tarikan di antara keduanya pasti beda jauh banget kan dibanding gaya tarik dengan sesamanya sendiri. Masuk akal. Jadi saat kita turunkan secara parsial, pengaruh delta 12 ini dikalikan sama kuadrat dari fraksi mol komponen lainnya ya. Tepat. Jadi di dalam campuran di mana satu gas itu jadi minoritas, perilaku dia bakal sangat didikte oleh seberapa canggung interaksinya dengan gas mayoritas tadi, bukan murni dari sifat aslinya sendiri. Oke, mari kita uji mesin kalkulasi ini pakai angka nyata deh. Biar kelihatan prakteknya. Dokumen ngasih contoh 10-8. Ada campuran 40% nitrogen, ini komponen 1, dan 60% metana sebagai komponen 2. Suhu 200 Kelvin, tekanannya 30 bar. Harus diakui kondisi ini lumayan ekstrim. Suhu 200 Kelvin itu dingin banget, dan 30 bar itu tekanan yang cukup tinggi. Di titik ini, penyimpangan dari gas ideal udah pasti kerasa banget. Nah, teksnya ngasih data eksperimen koefisien birialnya. Untuk N2 murni, B11-nya minus 35,2. Terus untuk metana murni, B22-nya itu jauh lebih negatif, minus 105,0. Dan jangan lupa interaksi silangnya. Ah, iya. Koefisien silang B12 mereka itu minus 59,8. Kalau lihat data ini kan mencolok banget bedanya. Metana B22-nya minus 105, yang berarti daya tarik sesama molekul metana itu jauh lebih kuat daripada nitrogen yang cuma minus 35. Iya, angkanya berbicara sendiri. Tapi secara fisik, kenapa bisa gitu ya? Apa karena ukuran molekul metana yang lebih gede dan awan elektronnya lebih gampang terpolarisasi? Dibanding nitrogen yang punya ikatan rangkap 3 yang ketat? Analisis molekuler yang tajam banget. Iya, meskipun dua-duanya ini gas nonpolar, metana punya polarisabilitas dan luas permukaan yang lebih besar. Jadi gaya dispersinya lebih kuat. Benar, gaya dispersi Londonnya lebih dominan. Di suhu 200 Kelvin yang lambat ini, waktu dua molekul metana tabrakan, mereka bakal kayak saling menempel sedikit lebih lama dibandingkan molekul nitrogen. Oh, dan daya rekat sementara itu yang nurunin tekanan efektifnya ya? Makanya nilai B-nya makin negatif.
Tepat sekali. Dan daya rekat ini otomatis memicu efek domino di kalkulasinya. Setelah kita masukin fraksi mol dan diselesaikan kepersamaannya, hasil akhirnya keluar. Jadi buat Anda yang ngikutin angkanya, hasil hitungannya menunjukkan koefisien fugasitas nitrogen itu di 0,9511. Terus metana dapat 0,8324. Nah, angka 0,8324 untuk metana ini nyeritain realitas yang sangat penting loh. Realitas kayak gimana tuh? Ini artinya, di bawah tekanan parsialnya dalam campuran itu, fugasitas nyata metana, atau keinginan dia buat lolos, itu hampir 17% lebih rendah daripada yang diprediksi oleh hukum gas ideal biasa. Wah, 17% tuh gede banget loh untuk skala industri. Berarti molekul metana saling mengikat sedemikian rupa, terus juga dipegangi oleh nitrogen di sekitarnya ya? Iya, dorongan termodinamis mereka untuk melepaskan diri benar-benar teredam secara signifikan, sedangkan nitrogen nyimpangnya cuma sekitar 5%. Bayangin deh, kalau Anda adalah insinyur yang rancang menara distilasi kriogenik, kalau Anda nekat berasumsi gas ini murni ideal di mana fugasitas dianggap sama dengan tekanan parsial, Anda bakal salah memprediksi aliran metana sampai 17%. dan margin kesalahan 17% di pabrik itu bahaya banget kan? Anda bisa ngebanjiri kompresor pakai cairan yang harusnya masih berbentuk gas, turbin bisa jebol, seluruh kilang bisa terpaksa ditutup. Makanya perhitungan properti parsial yang presisi ini bukan sekedar pamer angka di atas kertas. Ini soal menyelamatkan infrastruktur miliaran dolar. Ini benar-benar nekenin kenapa koefisien interaksi silang B12 itu nggak bisa diabaikan. Sistem campuran punya dinamikanya sendiri. Tapi, ini ngebawa saya ke sebuah dilema struktural di akhir teks. Dilema seperti apa? Gini, persamaan virial ini emang keren banget karena interaksi molekulernya sangat akurat. Tapi, asumsinya kan kita punya data eksperimen buat B11, B22, dan B12 dari lab. Iya, yang biasanya butuh proses panjang untuk didapat. Nah, gimana kalau kita dihadapin sama gas atau bahan kimia jenis baru? Katakanlah campuran pelarut industri yang baru aja dipatenkan, di mana nggak ada satu lab pun di dunia yang pernah nerbitin nilai koefisien B campurannya. Situasi yang cukup umum terjadi sebenarnya. Terus insinyur harus gimana? Apa kita menyerah dan cuma nebak-nebak aja? Nggak perlu nebak-nebak liar. Disinilah termodinamika ngeluarin senjata rahasianya, yaitu korelasi umum atau generalized correlations, yang diformulakan di persamaan 10.65 dan 10.66. Oh, yang pakai tekanan dan suhu tereduksi itu ya? Betul. Kalau data spesifik dari lab nggak ada, kita pakai teorema keadaan bersesuaian. Alih-alih ngelihat perilaku spesifik setiap spesies, prinsip ini mengasumsikan kalau semua fluida itu punya profil penyimpangan tak berdimensi yang mirip-mirip. Asalkan dibandingkan pada suhu tereduksi TR dan tekanan tereduksi PR mereka masing-masingnya. Tepat, dinormalisasi terhadap titik kritisnya. Tapi tunggu dulu. Bukannya ngandelin rasio kayak gini berarti kita ngorbanin spesifisitas molekuler yang barusan kita bangga-banggain dari persamaan virial tadi? Memang ada pengorbanan spesifisitas. Seberapa banyak akurasi fisik yang harus dikorbankan demi jaring pengaman ini? Memang berkurang, tapi efeknya dimitigasi. Jadi korelasi umum yang standar mendefinisikan faktor kompresibilitas murni Z0 dan Z1. Kalau kita cuma pakai TR dan PR aja, ini namanya prinsip dua parameter. Dan ini emang nggak akurat untuk molekul yang bentuknya rumit. Terus buat ngakalinya gimana? Untuk mengkompensasi hilangnya detail itu, ilmuwan bernama Pitzer memperkenalkan parameter ketiga, yaitu faktor asentrik, yang disimbolkan dengan omega. Faktor asentrik. Saya lumayan ingat konsep ini. Ini kan intinya ngukur seberapa menyimpang bentuk sebuah molekul dari bentuk bola sferis yang sempurna kan? Benar banget. Jadi molekul argon yang kayak bola bulat sempurna, omeganya itu 0. Tapi kalau molekul hidrokarbon kayak oktana yang rantainya panjang dan bengkok, omeganya tinggi. Pemahaman yang sangat tepat. Nah, dengan masukin faktor asentrik ini, korelasi umum bikin kita bisa ngestimasi gaya antar molekul. Nggak cuma ngelihat suhu dan tekanannya aja, tapi secara nggak langsung memperhitungkan kerumitan bentuk molekulnya saat mereka bertabrakan. Wow. Jadi kombinasi dari faktor makroskopis ditambah geometri mikroskopis dari omega itu bisa ngehasilin perkiraan nilai koefisien B ya? Ini metodologi cerdas buat mastiin mesin komputasi tetap jalan biarpun data mentahnya langka.
Termodinamika benar-benar punya backup plan buat segala situasi ya. Begitulah cara insinyur dan ilmuwan bekerja. Kita harus selalu punya alat prediktif. Nah, The Learner, jadi apa esensi dari semua eksplorasi mendalam kita ini buat Anda? Kita mulai pembahasan kita ngebayangin campuran kacau dari miliaran molekul gas di bawah tekanan mematikan. Dan menghadapi deretan persamaan dengan notasi topi, sifat residu, serta integral turunan. Betul, tapi pas kita bedah bareng-bareng, kita jadi ngerti kalau fugasitas itu bukan sekedar konsep akademik yang abstrak. Dia adalah kompas termodinamika sejati. Metrik presisi yang mengungkap suatu kebenaran penting di tingkat molekuler. Iya, bahwa kesetimbangan itu nggak dicapai cuma lewat tekanan fisik dari luar. Kesetimbangan itu seolah negosiasi internal. Tentang gimana setiap spesies individual berinteraksi, nempel, atau malah menolak spesies lainnya di sekitarnya. Fugasitas mengubah kegelapan tabung reaktor tertutup menjadi peta sistem yang bisa kita rekayasa dan kita kendalikan. Dan dokumen kita hari ini membuktikan secara empiris bahwa di dunia molekuler pun nggak ada yang namanya isolasi absolut. Perilaku komponen satu itu pada akhirnya selalu terikat kuat dengan kehadiran dan respons dari komponen 2, komponen 3, dan seterusnya. Nggak ada materi yang hidup lepas dari lingkungannya. Benar sekali. Dan ini membawa saya ke pemikiran terakhir untuk Anda yang mendengarkan. Sebuah prinsip kimia yang rasanya menggema juga ke realitas kehidupan sehari-hari. Menarik. Seperti apa itu? Hari ini kita lihat gimana sains mengkalibrasi fugasitas, dorongan alamiah benda untuk cari keseimbangan. Kita belajar kalau kita mau prediksi kapan molekul bakal tenang dan kapan dia bakal melarikan diri, kita nggak bisa cuma fokus ke tekanan eksternalnya aja. Kita harus perhitungkan penyimpangan internalnya juga kan? Tepat. Kita harus lihat sifat residunya dan gimana dia bereaksi terhadap elemen di sekitarnya. Nah, bayangkan, kalau benda mati kayak metana dan nitrogen aja butuh perhitungan koefisien persimpangan yang sebegitu telitinya buat nemuin kedamaian, apa yang bisa Anda pelajari dari sini? Terutama dalam menghadapi kehidupan yang penuh tekanan ya. Betul sekali. Di tengah tekanan luar biasa dari ekspektasi pekerjaan atau metrik masyarakat, mungkin keseimbangan sejati itu bukan ditemukan dengan cara melawan balik tekanan eksternal tersebut. Lalu bagaimana? Orang-orang dan situasi di sekitar Anda. Dan menyelaraskan dorongan intrinsik tersebut sampai Anda nggak lagi merasa punya urgensi untuk terus melarikan diri. Sebuah perenungan yang sangat dalam dari sebuah termodinamika. Temukan parameter interaksi Anda, kalibrasikan ekilibrium Anda, dan teruslah menyelam lebih dalam.